Gampang saya mah, lu bayar listrik di gua, nanti saham Lesia punya lu. Jadi lu beli pulsa, cashbacknya saham Telco misalnya. Lu beli hotel lewat Paytrend, beli kamar hotel lewat Paytrend, cashbacknya adalah punya pesawat. Kan belum ada bos. Ya mudah-mudahan sih saya pengennya Paytrend ini bisa melayani seluruh middle Indonesia. Nah middle Indonesia ini 60 juta bos, 60 juta 60 juta orang loh. Saya tidak sanggup membayangkan ya, atau malah saya sudah senang membayangkan, sudah happy duluan membayangkan bila 60 juta orang middle Indonesia bersatu, termasuk di Paytrend. Paytrend jangan anggap punya saya, enggak. Aduh beneran dah. Kenapa sih saya mati-mati mempertahankan 100% kepemilikan? Kalau saya pengen jadi pengkhianat bangsa, saya jual aja udah triliun kok. Oke, kita nonton videonya. Ya, itu tadi ya. Selain mengatakan bulan katanya dapat cashback saham, ya narasinya sama seperti patungan usaha, Mulyafidi, Tanggungan dan lain-lain. Seolah-olah kalau ikut bisnis ini, jadi bisnis ini bukan milik Yusuf Mansur. Jadi bahasanya kan bisnis ini milik kita semua, milik umat tuh ya. Sama umat yang mana? Nah, gitu. Umat keluarga atau umat yang umat luas secara luas? Mungkin dalam hatinya mereka mengatakan punya umat, ya umat keluarga saya. Iya. Sesuai dengan dokumen Ya, Pak. yang tercatat di akte itu bahwa saham-saham itu ya Yusuf Mansur yang punya. Betul. Sama juga dengan misalnya ada patungan, misalnya Hotel City misalnya, itu di bawah PT Inek Arsindo. Iya. PT Inek Arsindo itu pemiliknya adalah Yusuf Mansur. Awalnya begitu beralih dari Haji Sulhan, kemudian dibeli oleh Yusuf Mansur, itu 100% punya Yusuf Mansur dan keluarganya. Betul. Ya. Betul. Ya. Jadi ada relasi ya dengan hubung dunia tadi gitu ya, dan juga seperti yang ditulis oleh Pak Ali Syarif ya. Jadi Yusuf Mansur itu beragama lewat dusta, lewat kebohongan, dan juga menjual bisnis ilusi, bisnis bodong atau bisnis fiktif gitu ya, dengan kata-kata syariah, dengan kata-kata surga gitu ya. Dan contohnya kebohongan seperti apa? Misalnya kita lihat video ini teman-teman ya. Salah satu bisnis yang dia bakarkan adalah Paytrend gitu ya. Di situ di video itu Yusuf Mansur mengatakan bahwa setiap orang yang beli Paytrend, setiap mitra yang menggunakan transaksi lewat Paytrend itu ada cashbacknya gitu. Katanya bisa punya saham Telkom, punya saham Legia Gendang dan lain-lain. Padahal itu hanyalah bohongan semata karena yang punya itu adalah Yusuf Mansur sendiri. Sesuai dengan dokumen ya, Pak. yang tercatat di akte itu bahwa saham-saham itu ya Yusuf Mansur yang punya. Betul. Sama juga dengan misalnya ada patungan, misalnya Hotel City misalnya, itu di bawah PT Inek Arsindo. Iya. PT Inek Arsindo itu pemiliknya adalah Yusuf Mansur. Awalnya begitu beralih dari Haji Sulhan, kemudian dibeli oleh Yusuf Mansur, itu 100% punya Yusuf Mansur dan keluarganya. Betul. Ya, kemudian baru karena mungkin tersandung dengan aturan bahwa suatu PT itu nggak boleh dimiliki oleh seorang, maka dihibahkanlah kepada PSI, PSI ya, Peritrust Sentosa Internasional itu. Dan di sana pun ternyata badan hukumnya sahamnya juga yang punya Yusuf Mansur. Nah, itu tadi ya. Jadi ya di situ-situ aja. Padahal dibeli pakai uang umat kok di atas namakan sendiri. Kalau itu dibeli pakai uang umat itu diwadahi dalam suatu koperasi yang benar, nanti juga diberi keuntungannya, diberikan kan begitu. Baik. Oke. Iya. Baik. Oke, kita nonton videonya. Gampang saya mah, lu bayar listrik di gua, nanti saham Lesia punya lu. Jadi lu beli pulsa, cashbacknya saham Telco misalnya. Lu beli hotel lewat Paytrend, beli kamar hotel lewat Paytrend, cashbacknya adalah punya pesawat. Kan belum ada bos. Ya mudah-mudahan sih saya pengennya Paytrend ini bisa melayani
seluruh middle Indonesia. Nah, middle Indonesia ini 60 juta, Bos. 60 juta. 60 juta orang loh. Saya tidak sanggup membayangkan. Ya. Atau malah saya sudah senang membayangkan. Sudah happy duluan membayangkan bila 60 juta orang middle Indonesia bersatu, termasuk di Paytrend. Paytrend jangan anggap punya saya, enggak. Aduh, beneran dah. Kenapa sih saya mati-mati mempertahankan 100% kepemilikan? Kalau saya pengen jadi pengkhianat bangsa, saya jual aja udah triliun kok. Oke, kita tonton videonya. Ya, itu tadi ya. Selain mengatakan bulan katanya dapat cashback saham, ya narasinya sama seperti patungan usaha, Moyafidi, Tamutan dan lain-lain. Seolah-olah kalau ikut bisnis ini, jadi bisnis ini bukan milik Yusuf Mansur. Jadi bahasanya kan bisnis Milik ini milik umat. kita semua, milik umat gitu ya. Sama Umat yang mana? Nah, gitu. Umat keluarga atau umat yang umat luas secara luas? Mungkin dalam hatinya mereka mengatakan punya umat, ya umat keluarga saya. Iya, Mungkin. betul. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa ikut bisnis ini bukan milik Yusuf Mansur gitu ya, ini bohong gitu ya. Karena kan yang mengendalikan segala sesuatunya Yusuf Mansur sendiri Yusuf gitu, Pak, ya. Mansur, iya. Dan itu pun juga semuanya berakhir dengan kerugian. Cuma satu mungkin yang kelihatan masih bertahan sampai sekarang, ya warung steak yang punya Yusuf Mansur Ya sendiri. karena punya Yusuf Mansur sendiri. Iya, betul. Nggak ada punya umat kan begitu. Coba itu nanti narik uang umat lagi rugi itu, Mas. Iya. Nggak tahu larinya kemana ruginya. Kenapa kalau bisnis-bisnis Paytrend dan lain-lain yang bersama umat dikatakan ini bisnis bukan punya Yusuf Mansur? Nah, tapi warung steak ini kenapa nggak mengatakan ini warung steak ini usaha umat gitu? Gitu kan aneh juga gitu loh. Aneh, ya. Jadi kontradiksi ya teman-teman. Jadi intinya segala bisnis-bisnis yang dia buat bersama umat ini merugi semua dengan narasi-narasi kebohongan, punya sahamnya atau dapat cashback saham-saham tertentu gitu ya, dan juga mengatakan ini milik umat, tapi semuanya itu ya milik Yusuf Mansur sendiri juga gitu. Dan bisnis yang berjalan itu ya punya Yusuf Mansur sendiri, dan itu pun juga bagaimana bisa berkembang pesat, itu modalnya dari mana juga nggak jelas. Nggak gitu. jelas. Kan nggak bisa menjelaskan. Gitu, Pak. Beberapa orang tanya, host kan nggak bisa menjelaskan. Betul. Artinya kalau nggak bisa menjelaskan, ya kita menduga bahwa itu uang umat lah sebenarnya. Iya, baik. Uang umat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Oke, Itu baik. Ya, kesimpulannya. itu teman-teman ya, itu terkait dengan Paytrend ya, dan kita tahu kemarin juga sempat dibahas, ternyata kan selain karyawan nggak digaji, security nggak digaji, pemborong nggak digaji, aset gedungnya juga dilelang. Nah, yang terakhir masjidnya, ini ternyata juga mau dilelang, dieksekusi juga. Nah, ini kan Dan akhirnya ketika itu dieksekusi, eksekusi bank pasti dijual. iya, baik. Oke, teman-teman. Ya, itu semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi apa-apa segala sesuatu yang ditawarkan di semua sudut jangan diikuti, Pak ya. Ya. Oke, dan mungkin sebagai bentuk dukungan bisnis-bisnis yang berjalan sampai sekarang gitu ya, sebagai bentuk sanksi sosial ini jangan dikonsumsi lah, Pak ya. Ya, Atau- hemat saya begitu. Iya. Kalau mendukung perjuangan dari yang terzolimi, ya jangan dicium lah. Iya. Artinya jangan dimakan. Kalau mereka bisnis ABC, ya nggak usah dibeli di sana. Iya, atau kan diboykot. masih banyak yang lain. Betul. Oke, teman-teman, mungkin sudah panjang juga perjalanan perbincangan kita dengan Pak Haji ini. Nanti kita lanjutkan Update di berikutnya. kesempatan selanjutnya. Saya Haji dan Pak Haji dari Kota Wisata Cibubur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.